Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang zikir, ya. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallah aw aliman aw muta'alliman. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu dikatakan terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mawallah, dan apa-apa melakukan apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhai, ya, au aliman au muta'alliman, atau mualliman, aliman au muta'alliman, yang menyampaikan ilmu atau yang belajar ilmu din maksudnya, bukan ilmu dunia. Itu kata Nabi yang tidak dilaknat, ya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallah au aliman au muta'alliman. Dunia itu kata Nabi terlaknat, ya, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhai, atau aliman au muta'alliman, ya, aliman yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau yang pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita bagian juga termasuk ke dalam hadis ini, ya. Kenapa? Karena talabul ilmi itu merupakan amalan yang paling afdal. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan talabul ilmi afdalul ibadati liman sahhat niyatuhu atau niyatahu, ya. Mencari ilmu itu seutama-utama ibadah, ya, bagi mereka yang betul-betul niatnya benar, ya. Niatnya benar, niat ingin mencari kebaikan, kebenaran ilmu Allah dan mengamalkannya. Maka kata beliau adalah, ya, ibadah yang paling afdal. Bahkan Imam Nawawi juga menjelaskan mencari ilmu itu ibadah lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, lebih afdal daripada salat-salat sunnah, dan juga dikatakan puasa-puasa sunnah. Ini keutamaan talabul ilmi, ya. Karena, ya, beramal tanpa ilmu itu dikatakan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36 berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, ya, yang tidak ada ilmunya, yang tidak tentang ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu, janganlah berbuat, berkata, ya, beramal yang tidak tahu tentang ilmunya, kata Allah. Kenapa? Karena, ya, pendengaran, penglihatan, hati semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, ya. Inna sam'a, ya, wal basar
wal fuad, sama pendengaran, ya, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari menjelaskan ya wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Babul ilmi qabla qauli wal amal. Karena berbahaya dikatakan beramal tanpa ilmu. Ya. Beramal tanpa ilmu dikatakan sesat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 ya menghabarkan kepada hambanya ya, melalui rasulnya, kul hal nunabbiukum bil ahsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah kepada rasulnya, kul, katakanlah Muhammad, maukah kami habarkan kepada kalian amal ibadah, amal perbuatan yang paling rugi ya, amal ibadah yang paling rugi, ibadah kerugi ya. Maka kul hal nunabbiukum bil ahsarin a'mal, maukah kami habarkan kepada kalian amal ibadah yang paling rugi, kata Allah. Apa itu kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat amal ibadahnya di dunia ini, tetapi mereka menganggap amal itu amalan yang baik. Ini kata Allah. Surah Al-Kahfi ayat 102 103 ya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat amal ibadah mereka, amalan mereka di dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap amalan itu amalan yang baik. Kenapa dikatakan sesat amalannya? Karena amalnya tanpa ilmu ya. Amalan tanpa ilmu ya. Yang penting ibadah, yang penting senang ya. Padahal dia tahu ilmunya. Maka kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu, jangan kamu katakan berbuat yang tidak tentang ilmunya, kata Allah. Karena banyak orang yang penting kan semangat, nggak bisa. Semangat tanpa ilmu itu dol namanya. Maka kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat amal ibadahnya di dunia ini, tetapi mereka menganggap amalan itu amalan yang baik ya. Maka di surat ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi ini kata Allah apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharap, merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kangen dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Falyamal amalan sholeh, maka hendaknya beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan menyekutukan Allah, amalnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mencari ilmu itu kata Imam Ahmad adalah afdhalul ibadah liman sahhat niyatahu ya, liman sahhat niyatahu. Karena itu tidak boleh beramal tanpa ilmu ya. Karena ibadah dikatakan adalah suatu tauqifi. Apa tauqifi? Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah apapun jenis ibadah itu, apakah ibadah yang mutlak ataupun yang muqayyad, apakah ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, tetap berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Bedanya kalau dikatakan mahdhah itu khusus ya, atau muqayyad ya, terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan bilangan, namanya mahdhah. Atau muqayyad yang ghairu mahdhah, yang tidak muqayyad, mutlak namanya ya, bebas sebanyak-banyaknya. Cuman caranya juga harus mengikuti Rasulullah. Seperti zikir ya. Zikir adalah ibadah yang paling gampang ya, yang paling mudah, yang paling ringan ya. Walaupun demikian ya,
kita tetap harus mengikuti Nabi dalam berzikir itu. Ya, lafaznya harus mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, karena zikir ibadah yang paling gampang, paling mudah, ya, paling ringan, tetapi tidak mungkin, ya, kita bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Maka Nabi berwasiat kepada Muadz bin Jabal. Apa kata Nabi kepada Muadz? Ya Muadz, ya, wallahi inni la uhibbuka fillah. Ya Muadz, kata Nabi, demi Allah aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat, Nabi bersumpah. Ya, wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. La tad'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kata Nabi kepada Muadz bin Jabal. Ya, la tad'a dubura kulli salatin, jangan kau tinggalkan di penghujung salatmu, di akhir salatmu. Ya, istilah para ulama dubur di sini ada yang menafsirkan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam ikhtilaf. Tapi sepakat boleh kita baca salah ataupun sebelum. Yang khilaf mana yang lebih afdal kita baca. Maka sebagian ulama seperti Syekh Ibn dan yang lainnya, Syekh Abdul Razak, ya, afdalnya kita baca sebelum salam. Ya, la tada, ya, dubur kulli salatin, jangan kau tinggalkan, kata Muadz bin Jabal, ya, di penghujung salatmu, di belakang salatmu, ya, mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, belum hafal, semoga hafal, ya. Yang udah, alhamdulillah, dia pasti mengamalkan. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah aku agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan ibadah yang baik kepadamu. Ya. Walaupun zikir amalan yang ringan tanpa pertolongan Allah, maka tidak mungkin kita bisa berzikir pada Allah. Tidak mungkin bisa berzikir tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi menganjurkan, berwasiat kepada Muadz bin Jabal supaya membaca kalimat ini, ya, doa di setiap penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah yang baik kepadamu. Ya, bukan ibadah yang banyak, ya, ibadah yang baik. Ya. Karena Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan paling banyak yang Allah lihat itu. Ya. Bukan paling baik, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Ya. Maka kata Allah ke Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baik amalan. Ya Allah, tolonglah aku agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, memujimu, ya, bersyukur kepada, bisa beribadah yang baik kepadamu, bukan bisa beribadah yang banyak kepadamu, tapi yang baik, ya, yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk, ya. Karena banyak tapi buruk tidak ada artinya, ya. Setelah apa namanya dikatakan wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal. Walaupun kata para ulama wasiat ini kepada Muadz bin Jabal, namun juga kepada seluruh umatnya. Ya, seluruh dikatakan umatnya. Jangan meninggalkan doa ini sebelum salam, setelah tasyahud akhir, setelah baca sholawat, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kemudian baca itu. Ataupun yang lainnya yang lebih syariat. Karena dikatakan
doa setelah tasyahud itu akhirnya dikatakan disunnahkan. Ya, disunnahkan. Ya. Ketika sujud juga disunnahkan, maka perbanyaklah doa ketika sujud, ketika tahiyat akhir. Ya. Dan upayakan ya kita mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika sholat sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah kita nggak bisa panjang-panjang, harus mengikuti imam. Nggak boleh kita, ya. Imam udah salam dia masih doa, nggak boleh. Dan imam juga tidak boleh panjang-panjang, karena khawatir ada orang-orang yang mau buru-buru. Maka kita amalkan doa itu ketika sholat sunnah, ya. Ketika sholat sunnah, ya. Sholat sunnah qobla atau ba'da ataupun yang lainnya, amalkan. Perbanyak doa ketika tasyahud dan ketika sujud. Ya, ketika sendiri itu lebih afdol. Kenapa? Karena kalau kita berjamaah harus mengikuti imam. Nggak boleh dikatakan menyelisih imam, bisa membatalkan jamaah. Ya, imam juga tidak boleh panjang-panjang ya, karena khawatir ada jamaah yang mau buru-buru, nggak ada yang suka. Ya, maka kita harus, maka Nabi itu dikatakan ketika dikatakan Muadz bin Jabal ya membaca surat panjang, katakan surat wajib, Nabi pun marah kepada Muadz bin Jabal. Yeah. Apa kata Nabi? Kalau kamu sholat sendiri terserah kamu, mau panjang segimanapun doanya, bacaannya silahkan. Tetapi kalau sholat berjamaah maka perhatikan jamaah. Karena jamaah itu ada yang udah tua, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang mau buru-buru pergi. Maka perhatikan mereka, kata Nabi, kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sendiri maka terserah kita. Maka ketika doa ini kita anjurkan ya diutamakan ketika sholat sendiri. Dan Nabi dikatakan ketika berjamaah tidak pernah panjang-panjang. Bahkan kata Anas bin Malik mengatakan manusia yang paling ringan ya, ketika menjadi imam adalah Rasulullah. Ya, akhaful nasi linnasi Rasulullah. Kata Anas bin Malik, manusia yang paling ringan ya, dikatakan menjadi imam sholat adalah Rasulullah. Dan manusia yang paling panjang ketika sholat sendiri juga Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik ya. Akhafun nas linnas wa al-nas linafsihi adalah Rasulullah, kata Anas bin Malik. Manusia yang paling ringan ya, gampang, bukan ringan pendek enggak gitu ya. Tapi menjaga tumakninah ya. Kata Rasulullah paling ringan. Ya. Dan manusia yang paling panjang ketika sholat sendiri dikatakan juga Rasulullah. Ya. Karena Nabi kepada Muadz seperti itu. Lihat, perhatikan, kata Nabi, orang yang paling dikatakan dikatakan butuh ketika imam. Maka lihat ketika Nabi sholat berjamaah ya, tiba-tiba mendengar anak nangis di belakang. Ya, makanya pun segera dikatakan mempercepat sholatnya. Ya, setelah salam, kata Nabi mengatakan tadi ya, aku berniat ingin memanjangkan bacaanku. Ya, karena aku mendengar anak menangis, aku pun percepat, khawatir ibunya lagi ikut berjamaah. Tidak khusus dengan anak yang nangis. Itulah Rasulullah SAW ketika sholat ya. Jadi kembali kepada zikir, zikir adalah amalan yang paling mudah, paling gampang, paling ringan, tetapi tanpa pertolongan Allah maka tidak bisa kita menjadi orang yang banyak berzikir. Maka Nabi berwasiat kepada Muadz bin Jabal ya, agar senantiasa membaca doa tadi. Ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku menjadi hambamu yang senantiasa memujimu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan ibadah yang baik kepadamu. Ya, jangan tinggalkan ini setiap kali sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, kadang-kadang kita sholat wajib kita amalkan, sholat sunnah dikatakan diabaikan. Enggak, sama juga seperti kaum muslimin ketika jadi imam tarawih ya, Allahu akbar takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Ya, enggak baca doa iftitah. Seolah-olah iftitah sunnah inilah katanya. Ya, kita katakan tarawih juga sunnah. Ya, hukumnya sunnah salatnya, tetapi kaifiyahnya tetap sama dengan salat wajib. Ya.
Jadi kaifiyahnya tetap sama. Walaupun kalau sunnah tetap kaifiyah tata caranya sama. Ya, takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, tetap sama kaifiyah aja, cara-cara aja. Hanya hukumnya yang berbeda. Ini wajib, ini sunnah. Kadang-kadang orang sembarangan. Ya, bahkan sebagian orang ketika sholat sunnah dikatakan sholat sunnah hanya baca Fatihah doang. Ya, betul, ya, udah boleh, ya, karena itu sunnah. Tapi alangkah baiknya kita sunnah juga sunnah kita amalkan. Mentang-mentang sunnah dikatakan yang sunnah juga ditinggalkan. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti, ya, pengen cepat-cepat aja, ya. Ya, kalau kita balas mengenai keutamaan zikir, di antara zikir itu keutamaannya adalah ibadah yang paling afdol, amalan yang paling utama, ya, paling azka, paling suci, paling tinggi derajatnya, ya, bakal lebih afdol daripada menginfakkan emas dan perak, kata Nabi, bakal lebih utama daripada kamu terbunuh di dalam perang atau kamu di dalam perang. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi memperuamakan orang yang berzikir itu karena Nabi seperti orang hidup dan orang mati. Perumpamaan, kata Nabi, ya, orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala seperti orang hidup dan orang mati. Muttafaqun alaih. Riwayat kata di Muslim, ya, perumpamaan, kata Nabi, rumah, ya, yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang enggak disebut nama Allah di dalamnya seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Ini perumpamaan dari Rasulullah SAW. Itu Sahih Muslim dan juga Bukhari, ya, tentang orang yang tidak berzikir, ya. Adapun di faedah zikir, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya diantaranya adalah bisa menolak gangguan syaitan. Ini diantara keutamaan. Kata Nabi apa? Dalam usul dikatakan Az-Zukhruf ayat 36, Allah berfirman, ya, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat Ar-Rahman, berzikir maksudnya. Barang siapa yang berpaling dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan setan itu menguasainya, ya, menyesatkannya. Lihat, Allah yang mengatakan demikian. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kami akan membiarkan setan itu menguasainya, menyesatkannya, kata Allah. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Bahkan ia, kata Allah, ya, sebagai teman dekatnya setan, ya, teman dekat setan. Ini orang tidak mau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang takwa, kata Allah, ya, innalladzina taqau idza massathumus ta'ifatu minasyaitan tadzakkaru. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu, bertakwa itu, apabila setan hendak menyesatkannya, segera dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tidak berzikir, ya, Allah membiarkan setan menyesatkan, bahkan menjadi teman dekatnya bagi setan itu. Sementara orang-orang yang bertakwa, kata Allah, apabila setan hendak menyesatkannya, segera dia tadzakkur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan zikir salah satu wasiat Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Ada 5 wasiat agar dia mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada Bani Israel. Pertama adalah tauhid, wasiatnya itu. Yang kedua dikatakan salat, kemudian saum, kemudian zakat, kemudian zikrullah. Ini wasiat Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria agar ia mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada Bani Israel juga mengamalkannya, yaitu bertauhid, kemudian salat, ya, kemudian saum, kemudian sedekah, zakat, kemudian yang kelima adalah zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua di antara keutamaan zikir adalah, ya, zikir bisa menenangkan hati, ya, membahagiakan hati, ya, menenteramkan hati.
Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya, kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan hati mereka tenang dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ya, dengan memuji Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Terus memuji itu tidak sekali dua kali, ya. Terus-terusan, ya, terus-terusan, ya. Dikatakan bukan sekali dua kali, ya. Bukan hanya pada sholat saja, ya. Walaupun dikatakan dikuatkan zikir itu, ya, setelah melakukan amal-amal yang wajib, tetapi tetap kita caranya mengikuti Rasulullah SAW, ya. Bahkan, ya, para ulama menjelaskan, ya, kehidupan hati itu adalah zikir. Karena zikir merupakan kutul qalbi wa ruhuhu, makanan hati dan juga rohnya hati, ya, rohnya hati, ya. Hati yang tidak zikir maka menjadi mati. Maka tafsir menjelaskan adzikru lil qalbi, ya, ma tulma lisyamaki. Zikir bagi hati itu kedudukannya seperti air bagi ikan, ya. Zikir bagi hati, ya, kedudukannya seperti air bagi ikan. Bagaimanakah ikan seandainya dipisahkan dengan air, maka menjadi mati. Begitu pula hati, ya. Jika tidak mau berzikir pada Allah maka menjadi mati hati tersebut, ya. Dan zikir juga bisa menyelamatkan adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Rasulullah dalam yang sahih dari Abu Hurairah, ya, dari Muadz bin Jabal, Nabi menjelaskan, ya, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan anak Adam yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala daripada zikrullah, ya, daripada zikrullah. Tidak ada amalan anak Adam, kata Rasulullah, yang bisa menyelamatkan bagi anak Adam itu dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu merupakan, ya, tujuan dari seluruh amal ibadah, ya. Zikrullah adalah tujuan dari seluruh amal ibadah, tujuan dari zikir, ingat Allah. Maka Nabi ketika ya Rasulullah, ya, salat yang bagaimana yang paling baik, yang paling gede pahalanya? Nabi menjawab, aksaruhum lillahi dzikra, ya. Aksaruhum lillahi dzikra. Salat yang paling banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, ya, Nabi itu kalau sholat sunnah sendirian, ya, dikatakan berjujud satu rakaat. Dari Hudzaifah menceritakan, kami pernah ikut sholat sunnah bersama Rasulullah sholat malam. Apa kata Hudzaifah? Nabi ketika baca sholat setelah Fatihah baca Al-Baqarah. Kata beliau, semoga ayat yang 100 ruku. Ternyata lanjut, ya, sampai dikatakan beres Al-Baqarah. Kata beliau, semoga dikatakan Al-Baqarah Nabi ruku, ternyata Al-Baqarah naik lagi, tambah lagi salat Al-Nisa, setelah Nisa Ali Imran. Bayangkan satu rakaat. Apa kata beliau? Wa kana ruku'u qariban min qiyam, dan rukunya kata beliau hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau ruku berdiri dikatakan 3 jam atau 2 jam, ya, berarti rukunya juga lama. Berarti dikatakan dia membaca subhana rabbil azimnya tidak sekali, tidak 3 kali, bisa ratusan kali. Maka zikir ketika ruku itu Bapak sekalian, ya, tidak hanya 3 kali. Maka perlu menjelaskan wajibnya 1 kali subhana rabbil azim wa bihamdi. Wajibnya sekali, ya, wajib itu hukum sekali itu. Sunnahnya 3 kali. Utamanya tidak terbatas, ya, apalagi sholat sendirian, ya, awas. Kalau sholat berjamaah kita ikuti imamnya gak panjang, kita panjang. Imamnya pendek, yang kita pun jangan menyelisih imam, seperti itu. Umumnya bukan baca 3 kali, ya kita juga 3 kali gitu, ya, bisa dihitung seperti itu. Maka dikatakan, ya, yang namanya dzikir ketika ruku, ketika sujud tidak hanya 3 kali, ya. Utamanya dikatakan berkali-kali itu kalau sholat sunnah.
Begitu pula ketika baca duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, maka wajibnya sekali, dua kali, dua kali, afdal tidak terbatas. Rabbighfirli, 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 terus sunnah, afdal. Atau yang biasa kita baca Rabbighfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, enggak apa-apa. Atau Rabbighfirli sampai kita maka tidak terlarang. Karena wajibnya sekali, sunnahnya 3, afdalnya tidak terbatas. Kita Imam Ahmad ya, mengenai bacaan zikir ketika sholat ya. Maka kata Nabi, tidak ada amal anak Adam yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zikir juga merupakan pahalanya luar biasa. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka setara dengan membebaskan budak 10 budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus dari 100 keburukan, dan sebagai benteng dari setan, gangguan setan, dia sampai dikatakan sore hari jika ia baca pada pagi hari. Apa kata Nabi? Dan tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat yang lebih afdol pahala daripada dia, kecuali ya yang membaca lebih banyak lagi. Berarti mutlak, tidak muqayyad. Semakin banget semakin afdol. Nabi juga mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, kata Nabi, ya, maka bergugurlah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah hamdi. Cukup 2 menit 100 itu. Kata Nabi apa? Khuttat khotoyahu wa in kanat misla azabadil bahri, akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ini keutamaan zikir subhanallah wa bihamdi. Bahkan Nabi juga mengatakan man dhanna bil mal ayunfiqahu wa bil lail ayuqabid, dia fal yaqtir min qauli subhanallah wa bihamdihi. Dari sahih kata Syalbani. Ya, kata barang siapa yang pelit dengan harta untuk menginfakannya atau berat untuk bangun malam, kata, maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ini kata Nabi. Man dhanna bil mal ayunfiqah. Barang siapa yang bakhil dengan harta untuk menginfakannya, ya, wabil laili ayuqabidah, dan juga malam berat untuk bangun malam, kata Nabi, fal yuksir min qauli subhanallah wa bihamdihi, maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi digantinya. Ya, kita berat menginfakkan harta yang kita miliki, ya, dan juga berat untuk bangun malam, maka perbanyak gantinya. Ini ada gantinya. Nabi memberikan solusi, perbanyak subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi. Luar biasa ya. Itu keutamaan diantara kalimat zikir tadi ya. Kemudian antara faedah yang lain bahwa zikir merupakan tanaman surga. Yeah. Dari Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, menceritakan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Yeah. Apa kata Nabi? Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika Isra dan Mi'raj. Faqala ya Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu, kabarkan kepada mereka bahwa surga itu sangat-sangat baik tanahnya, sangat sejuk airnya, dan tanamannya adalah subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah walhamdulillah, terusnya. Bahkan Nabi juga mengatakan perbanyaklah perbendaharaan surga. Apa itu? Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka surah kita memperbanyak tasbih, ya, tahmid, tahlil, ya, kemudian takbir dan takdis dan hauqalah. Ini zikir, lafaz zikir yang paling afdol yang Nabi ajarkan. Karena Allah, kata Nabi, pilihkan untuk hamba-hambanya subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, subhanal malikal kudus, kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini dikatakan kalimat luar biasa ini. Ya. Tasbih adalah subhanallah.
tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, takdis apa takdis subhanal malikil kudus. Maka sunnah setelah tarawih witir subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, dikeraskan. Sunnah. Salah satu zikir yang sunnah dikeraskan setelah witir, ya. Ramadan atau di Ramadan, subhanal malikil kudus 3 kali. Ini sunnah kalimat takdis, namanya takdis. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian takdis dan hauqalah. Apa itu hauqalah? Ucapan la ilaha haula wala quwata illa billah, sunnah. Bahkan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah, kata Nabi. Perbanyaklah kamu ya Abu Dzar mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena ia merupakan perbendaharaan surga. Ya. Ini dikatakan kalimat hauqalah. Maka perbanyak 6 kalimat tadi. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, takdis dan hauqalah. Ini kalimat-kalimat yang Nabi suruh perbanyak setiap saat. Itu kalimat yang paling afdal yang Nabi ajarkan untuk umat ini, ya. Kemudian diantara dikatakan faedah yang lain bahwa zikir itu faedahnya, ya, cahaya bagi yang berzikir di dunia. Ya, nurun ya lizakir fid dunia. Ini, ya. Cahaya bagi dikatakan apa namanya yang zikir di dunia ini. Cahaya baginya di surga di dunia, cahaya baginya di alam kuburnya, dan cahaya baginya di alam na'ad di akhiratnya nanti pada hari kiamat. Ini kau faedah zikir. Cahaya baginya di dunia, nurun dia lau fid dunia, nurun lau fi kubrihi fi qabrihi wa nur lau fi ma'adihi. Itulah dikatakan zikir, faedahnya. Cahaya bagi di dunia ini, cahaya di alam kuburnya, dan juga cahaya di alam akhirat nanti pada hari kiamat. Itu diantara faedah dikatakan zikir. Bahkan juga zikir merupakan berhak mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Ini orang yang berzikir berhak mendapatkan salawat Allah dan salawat malaikat. Ini kata Allah dalam surah dikatakan Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wasilahu walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Kata Allah, hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah ya dengan zikir sebanyak-banyaknya zikir, kata Allah. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk kalian. Ingat, salawat Allah kepada hambanya adalah sana'uhu. Ya, sebagaimana Imam Bukhari ya meriwayat dari Abu Aliyah, ya, bahwasanya makna salat Allah kepada hambanya adalah pujian. Ya, di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Sedangkan salatnya malaikat kepada kita adalah istighfar atau doa. Jadi beda, ya. Beda makna salat Allah kepada hambanya, salat malaikat kepada kita, dan salat kita kepada sama kaum muslimin, doa. Salat Allah kepada hambanya adalah pujian, ya. Salat malaikat kepada kita adalah istighfar, dan salat kita kepada sama kaum muslimin adalah dikatakan apa namanya doa. Maka Nabi mengatakan apabila datang kepadamu apa namanya seorang membawakan zakat, ya, fasalli alaih, doakanlah dia. Seperti itu, ya. Kemudian dikatakan di antara faedah yang lain, zikir itu dikatakan, ya, orang yang banyak berzikir aman, selamat dari sifat kemunafikan. Ya. Itu di antara faedah zikir, ya. Amanun minan nifaqi, aman, selamat dari kemunafikan. Lianal munafikina qalilu adzikr lillah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang munafik itu
sedikit zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah An-Nisa ya, ayat 142 ya. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah, sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah menipu mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat maka mereka malas. Ini sifat munafik ya, kata Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Yura'unan nasa, bahkan mereka salat pun riya salatnya itu. Yura'unan nas, riya terhadap manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka orang munafik zikir kecuali sedikit. Maka orang yang banyak zikir itu aman dari sifat kemunafikan. Maka Ka'ab mengatakan ya, man aksar zikrullah subhanahu wa ta'ala bariun minan nifaqi. Kata Ka'ab dia mengatakan, barang siapa yang banyak memuji Allah, berzikir kepada Allah, maka selamat dari kemunafikan. Man aksar zikrullahi bari'a minan nifaqi. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamat dari kemunafikan. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 tentang sifat orang munafik. Itu apa kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala an dzikrillah. Ya. Karena ini dalam surah munafiknya. Karena orang-orang dikatakan munafik itu jarang berzikir pada Allah Subhanahu. Maka Allah peringatkan orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian, malik kalian dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 ya. Ali bin Abi Thalib ya, pernah ditanya tentang orang-orang Khawarij. Suila Ali bin Abi Thalib ya, anal Khawarij munafiquhum, qalu la, al munafiquna la yadhkurullah illa qalila. Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai orang-orang Khawarij, apakah orang Khawarij itu, katanya kepada Ali, termasuk orang-orang munafik? Ya, ini kata pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah orang-orang Khawarij itu mereka munafik, munafiqunahum, apakah mereka munafik? Kata Ali, bukan. Kenapa? Wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu, kata Ali, sedikit berzikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Khawarij zikirnya luar biasa, mereka banyak berzikir, bahkan meremehkan amalan para sahabat. Ini orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij bukan orang munafik, kata Ali bin Abi Thalib, karena mereka banyak berzikir, bahkan dikatakan mereka menghinakan para sahabat, bacaannya, sholatnya, puasanya, ibadah luar biasa. Nah kata Ali, kata-katanya mana Khawarij, kata beliau, mereka bukan orang munafik. Orang munafik itu, kata Ali, ialah al munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila, tidaklah berzikir kecuali sedikit saja. Ini orang dikatakan munafik. Maka alamat nifak adalah orang yang sedikit berzikir. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam yang sahih ya, seandainya kata Nabi ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya berjamaah. Seandainya mereka tahu tentang keutamaannya, akan datang walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Maka ini orang-orang yang ada sifat kemunafikan pada hatinya, maka berat untuk sholat subuh dan sholat isya berjamaah ya. Bahkan kata Mahkul ya, kata faedah yang lain, bahwa zikir syifaul qalbi wa dawaun li amradih. Zikir adalah obat bagi hati, obat bagi penyakit, itu zikir. Ini faedahnya. Zikir dikatakan syifa'un lil qalbi, dawaun li maradihi.
Dzikir obat bagi hati dan juga obat bagi penyakit hati. Sebagian mahkul mengatakan bahwasanya dzikrullahi ta'ala syifaun wa dzikrun nasi daun. Memuji Allah ya adalah obat dan memuji manusia adalah penyakit. Ya. Jangan banyak-banyak memuji manusia. Ya nggak boleh itu ya. Kenapa? Dzikrullahi syifaun wa dzikrun nasi daun. Memuji Allah dikatakan memuji Allah. Dimana memuji Allah adalah obat, sedangkan banyak memuji manusia adalah penyakit. Penyakit bagi yang dipuji bisa menjadi ujub dia kalau banyak dipuji. Bisa jadi angkuh sombong. Maka kata beliau adalah syifa dzikrun nasi daun. Banyak memuji manusia adalah penyakit. Kalau muji Allah diperintahkan. Pada kata juga dzikran katsira ya. Itu diantara faidah dzikir ya. Kemudian kalau dzikir adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah dikatakan tidak boleh kita melakukan kecuali dengan dua syarat. Yaitu ikhlas dan mutabah. Mengikuti apakah lafadznya. Kita tidak boleh buat lafaz-lafaz dzikir tertentu. Ya. Karena kata Nabi menjelaskan Allah telah memilihkan ya, lafaz dzikir yang paling afdal untuk hamba-hambanya. Ya, itu 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang paling afdal. Ya, tapi ini kata Nabi setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Karena dzikir mutlak yang paling afdal itu adalah membaca Al-Qur'an. Setelah Al-Quran kata Nabi 4 kalimat tadi. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Dan 4 kalimat ini kata dia yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Afdolul dzikri la ilaha illallah. Ya. Wa afdolud doa alhamdulillah. Ini sahih. Ya. Seutama-utama dzikir adalah la ilaha illallah. Dzikir dari 4 kalimat tadi. Dzikir mutlak juga ya. Kemudian dia sebab kedua adalah alhamdulillah. Ya, bedakan karena dzikir tadi ada dua macam, ada dzikir yang sifatnya mutlak, ada dzikir yang sifatnya muqayyad. Ya, ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah yang muqayyad. Kita harus bedakan. Ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, semua amal. Ya. Dzikir ada dzikir mutlak, dzikir muqayyad. Istighfar ada istighfar yang mutlak, istighfar yang muqayyad. Salat sunnah mutlak, salat sunnah muqayyad. Shaum sunnah mutlak, shaum sunnah juga muqayyad. Seperti itu. Ya, ada muqayyadnya. Contoh doa mutlak, doa muqayyad. Ya. Contoh doa muqayyad. Ya. Di antara dzikir muqayyad ya kata Nabi. Ya, ini kadang-kadang orang buat-buat. Udah walau-walau apakah karena belum tahu atau belum menghafal atau kena amang udah kebiasaan. Ketika ada petir bergelegar, geder gitu. Ya, apa kebanyakan yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Padahal bukan itu dzikirnya yang Nabi ajarkan. Apa itu dzikirnya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Ini muqayyad ini dengan peristiwa. Ya, ada dengan jeger, betul kan? Kadang-kadang kita la ilaha illallah kan gitu ya. Ini kan spontan itu. Kebiasaan. Ya. Nabi tidak mengatakan demikian. Al-Qur'an menyebutkan ya, kata Allah subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Ketika ada petir bergelegar gitu. Bukan la ilaha illallah atau bukan yang lainnya, enggak. Diajarkan dzikirnya. Ketika ada angin berhembus dengan kencang, ada doanya enggak? Ada. Apa yang Nabi ucapkan? Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Karena berkaitan dengan angin,
berkaitan dengan petir, Nabi ajarkan semuanya. Tidak ada yang luput dari ajaran Islam, ajaran Nabi. Tapi kita kadang-kadang ada angin besar, adan-adan katanya, adan ada angin besar. Yeah. Seolah-olah Nabi gak ngajari doa ketika ada angin berhembus. Ada. Yeah. Maka ketika ada angin berhembus, angin awan, apa kata Nabi? Ar-rih ruhun min ruhillah, kata Nabi. Rih angin itu kata Nabi ruh min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan membawa adab, datang dengan membawa rahmat. Ini kata Rasulullah. Angin itu. Ya, maka lihat ya. Hujan, angin hujan, apa adabnya? Kebanjiran. Itu kan? Ya, maka ta'tin bi'adabin aw birahmat. Datang dengan bawa adab dan bawa rahmat atau hujan itu. Ya, kalau sedikit-sedikit ya kita mengucapkan ya mutirna bifadlillahi wa rahmati gitu ya. Ketika hujan apa doa hujan? Alhamdulillah. Ada doa hujan. Ketika turun hujan, turun Allahumma shayyiban nafi'a. Ya. Ketika dikatakan beres hujan, apa? Ya, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Semua telah jelaskan dzikir dan doanya, semua peristiwa itu. Kita tinggal mengamalkan. Ya. Bukan buat-buat dikatakan apa namanya? Dan tadi kemarin semalam saya baca ada di medsos itu, ya. Kalau dikatakan apa namanya? Pengen kita wibawa katanya, baca doa ini. Ternyata di situ mintanya kepada Allah, ya Malik, ya apa namanya? Ya intinya kepada Allah, kepada apa namanya? Kepada minta kepada Yusuf, ya Yusuf katanya. Supaya kita diberikan cahaya seperti Nabi Yusuf. Jadi kesyirikan udah belum luar biasa. Minta kepada Allah, minta kepada fulan, minta kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya diberikan cahaya biar apa namanya? Orang itu bercahaya katanya, berwibawa. Bacalah doa ini. Ini dari mana? Ya, ini membuang ada-ada ini. Maka hati-hati ya. Maka dzikir dari ibadah yang paling agung. Maka Allah yang menjelaskan bagaimana lafaz dzikirnya, ya, dan juga bagaimana dikatakan adab-adab dzikir. Ya. Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, ya. Allah menegaskan bagaimana adab di dalam berzikir. Ya. Jadi adab zikir itu Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 205 awan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ini kata para ulama, ini Allah menegaskan, menjelaskan, mengajarkan tentang adab-adab di dalam berzikir. Wadhkur rabbak, pujilah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu, ya, fi nafsika, masing-masing zikir itu, ya, ibadah masing-masing, ya, nggak ada zikir berjamaah, itu nggak ada. Yang ada sholat berjamaah, ada sholat berjamaah, ya, tapi zikir berjamaah tidak ada. Ya. Sholat berjamaah pun zikirnya masing-masing, ya kan? Nggak berjamaah, berbareng tidak. Maka ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, sebutlah, pujilah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru, dengan penuh khifah, merendahkan diri, rasa takut tanpa mengeraskan namun diucapkan. Ini surah Al-A'raf ayat 205. Maka terlama dzikir, adab dzikir itu ada 7 di sini dijelaskan. Pertama adalah ayyakuna dzikru fi nafsi, sendiri-sendiri dzikir itu. Wadhkur rabbaka fi nafsik, kata Allah. Allah yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena dzikir sendiri lebih ikhlas, ya, lebih jauh daripada dikatakan riya, sum'ah, dan juga lebih dikatakan aqrab lil ijabah, lebih dekat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dzikir sendiri, lebih ikhlas, lebih dekat ijabah, dan juga lebih jauh daripada
riya dan sum'ah. Itu ada zikir. Pertama adalah sendiri-sendiri. Yang kedua dikatakan adalah ayakuna ala sabil tadarrur, dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarruan, merendahkan dan merhinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Ya, bukan dengan congkak. Zikir kadang-kadang Allah dibentak-bentak. Ya. Illallah kan enggak adab gitu kepada Allah. Ya. Allah disetak. La ilaha illallah sampai dikatakan muter-muter sampai ada yang kesurupan. Itu ada berzikir. Allah katakan tadarruan, merendahkan diri. Ya ilaha illallah, bukan dengan sampai ada kesurupan. Ini kan enggak beradab ketika berzikir. Allah katakan tadarru, merendahkan diri, menghinakan diri depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakhifatan, dengan penuh rasa takut. Ya, itu kata Allah. Ya, sendiri, kemudian tadarru, merendahkan diri, kemudian dengan penuh rasa takut. Kemudian yang keempat dikatakan dunal jahri, kata Allah, tidak mengeraskan. Ya, ada masjid dikatakan hanya berlima kadang-kadang, tapi dikirnya sampai di speaker itu. Ya, iya kan? Habis subuh itu. Kalau dilihat orang juga berapa gelintir orangnya, tapi di speaker. Ini bukan adab dalam diri. Kata Allah, dunal jahri, tidak menjaharkan. Ya, sekarang bukan jahar saja, di speaker. Ya, orang sekelurahan kedengar semua dikirnya itu. Ya, ini kan nggak beradab. Ya, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata kemudian dunal jahri bil qaul, tapi diucapkan. Maka zikir itu tidak dikeraskan, tapi harus diucapkan, enggak boleh dalam hati. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang zikir dalam hati ketika salat maka tidak sah salatnya. Allahnya Allahu Akbar, kedengar. Tapi ketika baca Fatihah, hati yang dibaca. Mulutnya enggak bergerak sama sekali, maka tidak sah salat Imam Syafi'i. Karena beliau mengatakan minimalnya zikir salat itu adalah gerak lidah itu. Gerak, jadi mulutnya gerak bacaan itu. Ya, berarti kalau orang bacanya mingkem, berarti baca dalam hati, maka tidak sah sholat kata beliau. Ya, maka dikatakan harus diucapkan. Ini dikatakan tidak dikeraskan. Ya, ketika Nabi mendengar seorang sahabat mengeraskan suaranya ketika berzikir, kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Kasihani kata atas kalian. Kalian menyeru berzikir kepada yang tidak gaib, enggak tuli, tapi dekat, lebih dekat daripada apa namanya, sami'un qaribun, maha mendengar lagi maha dekat. Kemudian juga dikatakan yang kelima adalah diucapkan, bukan dalam hati, karena duna jahri bil qauli, diucapkan. Kemudian yang keenam adalah di waktu pagi dan petang, ini waktu yang utama ketika berzikir. Pagi dan petang, maka zikir pagi, zikir masa itu lebih afdol, ya. Yang muqayyadnya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah jangan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, kata Allah, wan nahyu anil ghafla an dzikri wala takum minal ghafilin. Ya, ghafilin. Ya, ghafil apa ghafil? Lalai. Ya. Maka orang yang suka main gapleh itu orang yang lalai itu. Ya, gapleh itu dari gofil itu. Ya, main gapleh, main gofil. Minal gofilin. Ya, karena gofil daripada gafil daripada gofil itu. Gofala artinya orang yang lalai. Ya. Itulah tentang apa namanya ada zikir, ya. Jadi sendiri-sendiri, kemudian menurut tadarruk, merendahkan diri, penuh rasa takut, kemudian tidak menjaharkan, mengeraskan, namun diucapkan. Ya, di waktu pagi dan petang, kemudian dikatakan jangan menjadi orang-orang yang ghafil, ya. Puasa yang tidak terikat dengan waktu dan hari, kapan saja boleh. Ya, yang muqayyad contohnya Senin, Kamis, ya Bid, kemudian apa namanya Arafah, ya Asyura, Syawal, ini yang muqayyad. Yang mutlak kapan saja. Ya, seperti itu. Kita pokoknya mau puasa karena Allah boleh. Ya. Bahkan kita akan pulang dari rumah nih, mau di bulan luar, di bulan puasa gitu, ya. Di rumah tidak ada apa-apa, udah saya puasalah, boleh.
Nabi pernah dikatakan apa namanya, dikatakan pulang ke rumah istrinya, ya Nabi aja, adakah sarapan yang bisa disantap? Kata istrinya, tidak, ya Rasulullah, kalau gitu saya mau puasa. Mutlak, ya. Kapan niatnya? Boleh puasa sunnah, niat puasa ketika itu. Kita habis sholat subuh, mungkin Nabi ini pulang ke rumah tidak ada apa-apa gitu ya, nggak ada dimakan. Saya mau puasa, boleh. Sholat sunnah, ya, puasa sunnah ya. Namun pahalanya dari kapan? Dari semenjak dia niat. Sampai dikatakan, mungkin ada sampai jam 10 belum makan apa-apa gitu ya. Ya, belum dari pagi belum makan sampai jam 10. Udah saya niat puasa lah sekalian, nggak apa-apa. Kalau sholat puasa mutlak, ya, pahalanya dari semenjak dia niat sampai maghrib ya. Bahkan riwayat lagi, Nabi lagi niat puasa malamnya, puasa sunnah. Kemudian pulang ke rumah istrinya, tidak akan makan oleh istrinya. Kata lihat tadi saya niat puasa, karena ada makanan pun makan. Boleh kalau puasa sunnah, membubarkan atau juga niat puasa. Ada puasa wajib Ramadan atau yang lainnya yang wajib, maka wajib di malam hari niatnya. Seperti puasa Ramadan wajib di malam hari. Ya, maka tidak sah kalau puasa Ramadan di siang hari atau dikatakan di pagi hari, maka tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Imam Malik meriwayatkan boleh. Ya. Seorang puasa Ramadan niatnya, saya niat puasa sebulan di bulan Ramadan, boleh. Ya, walaupun afdolnya setiap malam. Ya, tapi kita beliau kata, namun jika dia dikatakan ada halangan, ada udur, dia dari awal niat puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia safar boleh tidak puasa kan? Ya, kemudian atau ada sakit dia, angkat tidak puasa kan? Maka ketika mau puasa lagi, maka diperbaharui lagi niatnya. Ini kata beliau, kalau dikatakan orang yang niat puasa sebulan, kemudian ada udur, safar ataupun sakit, maka nanti ketika puasa hendaknya diperbaharui lagi. Ketika Malik maka demikian. Maka mengatakan di afdolnya dikatakan tiap hari. Insya Allah kita tiap hari. Yeah. Kita makan sahur untuk apa? Puasa. Ya. Yang lupa sahurnya atau puasanya? Ya, puasanya dulu, sahurnya mulai puasa. Saya nggak kebangun sahur kesiangan. Yang lupa apanya? Hanya sahurnya, bukan niat puasanya. Puasanya udah pasti niat sebelumnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang nggak ada sunahnya, nawaitu shauma ghadin, ya, an adai apa? Udah lupa. Ya, yang nggak ada ya. Yang kita udah terawih, besok mau apa? Besok puasa nggak? Tanya. Orang yang nggak mau ucapkan itu, tanya besok puasa nggak? Ya pastilah. Itu udah berarti udah niat. Ya. Yeah. Orang yang nggak ngomongkan ganti nama terima kodir gitu, tanya besok puasa nggak? Ya pastilah saya akan puasa karena Ramadan gitu. Itulah udah niat berarti. Ya. Jadi nggak mesti diucapkan, nggak ada sunnah diucapkan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka seandainya niat itu dilafadkan, ya, seluruh ibadah harus dilafadkan niatnya. Tapi kenapa yang ada di kita ini hanya puasa, salat, wudu, apalagi mandi? Ada yang lain nggak? Ya. Apakah ibadah hanya 4 ini? Yeah. Ngaji ibadah bukan? Ya. Doa ibadah bukan? Sedekah ibadah bukan? Ada niatnya. Ya. Saya niat baca Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya niat doa lillahi ta'ala. Ada nggak begitu diucapkan? Ya nggak ada. Niat itu sepakat ijma adalah amalan hati, keinginan hati untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat. Diiringi dengan itu namanya niat, kata para ulama. Ya, jadi tidak ada disunahkan dikatakan diucapkan. Ya. Ada pun mengatakan boleh, silakannya boleh. Kalau mengatakan sunnah harus butuh dalil. Ya, kalau mengatakan sunnah, tapi kalau boleh silakan aja. Untuk membantu ya silakan aja gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Ya cukup. Semoga bermanfaat. Ya kita ada subhanallah sudah. Taubilah.